Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, putra Chusuan Yuanya menarik. King Yu Ruwais berbicara dengan senyum ringan. Tidak ada yang tahu apa yang ia pikirkan, dan keputusan apa yang telah diambilnya. Kakak Ruwais, kita harus memberikan pelajaran kepada Chu Feng dengan benar. Karena kalau tidak, jika kabar ini menyebar, reputasi Qian Feather Monstrous klan kami akan hancur total. Bagaimana kita akan berdiri tegak di alam kultivasi bela diri leluhur kemudian? King Yu Fengming berkata. Namun tepat setelah King Yu Fengming mengatakan kata-kata itu, seseorang segera berdiri untuk membantahnya. Tidak, kita tidak boleh melakukannya. Apakah Huma Sengji tidak cukup sebagai pelajaran bagi kita? Ucap seseorang. Sangat mungkin bahwa Chu Feng akan menjadi Huma Sengji kedua. Bahkan jika Chu Feng itu bisa menjadi Huma Sengji kedua, bukankah kita harus merawatnya sebelum dia matang? Karena begitu dia matang, hanya akan ada hari-hari penderitaan bagi kita, kata King Yu Fengming. Fengming, kamu tidak mengerti. Orang-orang jenius semacam itu adalah orang-orang dengan kekayaan yang luar biasa. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menghilangkannya? Saat itu, orang-orang yang ingin menghilangkan Huma Sengji juga memiliki pendapat yang sama dengan kamu. Namun apa yang akhirnya terjadi setelahnya? Pada akhirnya, mereka tidak hanya gagal melenyapkan Huma Sengji, tetapi mereka malah dirawat olehnya, seseorang mendesaknya. Sudah cukup, aku sudah bilang untuk berhenti berdebat. Biarkan aku berpikir tentang ini. King Yu Ruwais berbicara dengan keras. Begitu dia mengatakan itu, semua orang termasuk King Yu Fengming menutup mulut mereka. Mereka bisa mendengar kemarahan dengan nada King Yu Ruwais. Mereka tahu betul bahwa jika dia menjadi marah, maka mereka akan menderita konsekuensi serius. Tidak ada dari mereka yang mau membuat marah King Yu Ruwais. Kakak Ruwais, Fan Ye Ganghao dari klan Burnfield Monstrous datang untuk meminta pertemuan denganmu. Tepat pada saat itu, sebuah suara terdengar dari luar. Kenapa dia datang ke sini? King Yu Ruwais berbicara dengan dingin. Untuk King Yu Ruwais, Burnfield Monstrous klan tidak lebih dari anjing suruhannya. Sementara dia tidak terlalu peduli ketika suasana hatinya baik, dan dia tidak punya niat untuk bertemu orang-orang seperti mereka ketika suasana hatinya buruk. Kakak Ruwais, Fan Ye Ganghao datang hari ini karena klan Surgawi Chu, kata orang yang di luar. Mendengar kata-kata itu, jangankan King Yu Ruwais, ekspresi semua orang yang hadir di aula istana langsung berubah. Ini karena klan Surgawi Chu lagi. Pada saat itu, King Yu Ruwais mulai mengerutkan keningnya dalam-dalam. Kemudian dia melambaikan lengan bajunya, dan pintu masuk yang tertutup rapat ke aula istana pun terbuka. Dengan segera, dia berteriak. Bawa dia ke sini, teriaknya. Tidak lama setelah perintah King Yu Ruwais keluar dari mulutnya, Fan Ye Ganghao muncul di depannya. Melihat Fan Ye Ganghao masuk, orang-orang dari klan Qian Feather Monstrous menjadi heran. Alasan untuk itu adalah, karena mereka menemukan bahwa Fan Ye Ganghao benar-benar merangkak masuk. Fan Ye Ganghao, apa yang kamu lakukan? Bahkan jika kamu memiliki permintaan, bahkan tidak perlu bagi kamu untuk bertindak seperti ini. Kata King Yu Ruwais. Tuanku, orang rendahan ini tidak ingin bertindak seperti ini. Tapi sebaliknya, aku tidak mampu berdiri sekarang, dan hanya bisa berlutut. Fan Ye Ganghao berbicara dengan ekspresi sedih. Klan Burnfield Monstrous mereka sudah jelas merupakan klan raksasa, yang tampak jahat berkali-kali lipat lebih ganas daripada manusia. Namun sekarang, tidak hanya Fan Ye Ganghao memiliki ekspresi keluhan menutupi wajahnya, tetapi air mata juga jatuh seperti hujan saat dia berbicara. Apa yang terjadi? Tanya King Yu Ruwais. Fan Ye Ganghao mulai memberitahu King Yu Ruwais tentang apa yang terjadi. Tentu saja, dia secara alami tidak mengatakan yang sebenarnya. Khawatir bahwa klan Qian Feather Monstrous akan menolak untuk membantunya, maka Fan Ye Ganghao menambahkan detail pada ceritanya, dan berbicara banyak kata-kata jahat tentang Chu Feng. Chu Feng itu sebenarnya sangat sombong, teriak kerumunan. Benar saja, setelah mendengar apa yang dikatakan Fan Ye Ganghao, Qian Feather Monstrous klan semuanya menunjukkan ekspresi marah. Tidak hanya itu saja, Chu Feng itu juga memerintahkanku untuk menyampaikan kabar kepadamu, kata Fan Ye Ganghao. Oh, apa yang ingin dia katakan?
Tanya King Yuruais. Chu Feng memerintahkanku agar memberitahu kamu untuk menunggu, dan dia juga mengatakan bahwa orang-orang yang akan mereka rawat selanjutnya adalah klan Qian Feather Monstrous kamu, kata Fan Ye Ganghao. Bang! Begitu kata-kata Fan Ye Ganghao keluar dari mulutnya, ledakan keras segera terdengar. Itu adalah meja teh di samping King Yuruais. King Yuruais telah menghancurkan meja itu dengan telapak tangannya. Pada saat itu, King Yuruais telah berdiri, dan kemarahan serta keinginan membunuh memenuhi matanya. Chu Feng itu sebenarnya tidak tahu luasnya langit dan bumi. Jika aku terus menonton dengan tangan terlipat, dia mungkin benar-benar membawa perilakunya yang mengerikan kepadaku. Yunlong, Yunhu. Tiba-tiba King Yuruais berteriak. Begitu King Yuruais mengucapkan kata-kata itu, dua pria segera berdiri. Keduanya adalah sepasang saudara kembar. Mereka juga Jenderal King Yuruais. Mereka bisa dikatakan sebagai dua orang terkuat dari klan Qian Feather Monstrous, di alam kultivasi bela diri leluhur selain dari King Yuruais. Di dalam wilayah timur Realm Martial Cultivation Ancestor, keduanya dikenal sebagai Dragon dan Tiger Brothers. Mereka sama-sama terkenalnya Dongguo Duo Mighty Dongguo. Kalian berdua harus secara pribadi memimpin klan kami untuk menekan Chu Heavenly Clan. Kalian juga harus menangkap Chu Feng itu, dan membawanya kembali ke sini. King Yuruais berbicara dengan keras. Siap. King Yu Yunlong dan King Yu Yunhu berbicara bersamaan. Pada saat itu, King Yu Fengming mengungkapkan senyum puas. Meskipun dia sudah menyaksikan kekuatan Chu Feng, tapi dia merasa bahwa Chu Feng masih akan hancur jika King Yu Yunlong dan King Yu Yunhu berangkat untuk merawatnya. Setelah semua, mereka berdua adalah ahli tingkat martial immortal. Kakak Ruais, dalam hal ini kapankah kita harus berangkat? Tanya King Yu Fengming. Dia sepertinya sudah gatal untuk melihat kemalangan Chu Feng. Tidak ada waktu untuk disia-siakan, kalian semua harus berangkat sekarang juga, kata King Yu Ruais. Siap. Mendengar kata-kata itu, Dragon dan Tiger Brothers, King Yu Fengming dan yang lainnya segera menggenggam kepalan tangan mereka dan bersiap untuk pergi. Tunggu dulu. Namun tepat pada saat itu, sebuah suara segera terdengar. Pada saat yang sama, sesosok muncul di aula istana. Itu adalah gadis kecil. Dia memiliki rambut kepala yang putih. Meskipun dia terlihat sangat aneh, tapi dia sangat naif, polos, dan juga cantik. Namun setelah gadis kecil itu muncul, semua orang berdiri di sana dengan tertegun. Bahkan pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil, mereka semua mengungkapkan jejak kegelisahan di mata mereka. Alasan untuk itu adalah, karena gadis kecil yang melompat ke sini dengan lincah disebut Bai Liluo. Orang-orang dari klan Qian Feather Monstrous tahu betul, bahwa di balik penampilannya yang imut adalah monster yang kejam dan tanpa ampun. Orang-orang yang berkumpul di aula istana, mereka semua adalah eselon atas dari klan Qian Feather Monstrous. Dengan demikian, kekuatan pertempuran terkuat dari klan Qian Feather Monstrous telah dikumpulkan di aula istana. Namun tampaknya, penampilan Bai Liluo telah menyebabkan banyak orang yang hadir menjadi panik. Meskipun gadis kecil itu tampaknya benar-benar tidak berbahaya, tapi orang-orang yang telah berada di alam kultivasi bela diri Ancestor untuk sementara waktu, terutama mereka yang berasal dari wilayah timur, semuanya tahu betapa menakutkannya dia. Nona Liluo, apa yang membawamu ke sini? Setelah melihat Bai Liluo, bahkan King Yuruais segera berjalan mendekatinya, dan menyambutnya dengan sikap yang sangat ramah. Itu karena kita gagal menemukan biji kristal sungai abadi kali ini, jadi aku datang untuk memberimu semua kompensasi. Bai Liluo berbicara dengan mulut cemberut. Aduh Nona Liluo, jika kamu mengatakannya seperti itu, kamu akan benar-benar menganggap kami sebagai orang luar. Biji kristal sungai abadi itu sulit ditemukan sejak awal. Sangat normal bagi kita untuk tidak menemukannya, dan itu tidak bisa disalahkan pada kamu sama sekali. King Yuruais benar-benar tidak punya niat untuk menyalahkan Bai Liluo. Alasan untuk itu adalah, karena dia tahu betul bahwa mereka harus membujuk Bai Liluo untuk bergabung dengan mereka. Adapun Immortal River Crystal Ore, itu benar-benar tidak menjadi masalah sama sekali. Karena yang terpenting adalah, apakah Bai Liluo bersedia atau tidak untuk bergandengan tangan dengan mereka. Jika dia mampu mendapatkan bantuan Bai Liluo, akan ada harapan baginya untuk memerintah seluruh wilayah kultivasi martial Ancestor wilayah timur. Bagaimanapun juga, tidak baik bagiku untuk kembali dengan tangan kosong. Saat itu, aku mendengar dari luar bahwa kamu semua berencana untuk menekan Chu Heavenly Clan.
Bagaimana kalau begini saja? Wanita muda ini akan menemani kalian semua di sana dan menangkap orang itu dengan nama Chu Feng. Kamu dapat menganggapnya sebagai hadiah salam aku untuk bergabung dengan klan Qian Feather Monstrous kamu, kata Bai Liluo. Nona Liluo, dalam hal ini, itu berarti bahwa kamu telah memutuskan untuk menjadi tetua tamu Qian Feather Monstrous klan kami. Pada saat itu, King Yu Ruais sangat terkejut. Bukan hanya dia saja, bahkan banyak dari yang lain yang hadir mengungkapkan ekspresi gembira setelah mendengar apa yang dikatakan Bai Liluo. Sementara Bai Liluo adalah karakter yang menakutkan, tapi dia tidak akan mempersulit mereka jika mereka tidak memprovokasinya. Namun jika dia bergabung dengan Qian Feather Monstrous klan mereka, maka dengan kekuatan yang dia miliki, itu akan menjadi hal yang sangat bagus untuk Qian Feather Monstrous klan mereka. Apakah ada kebutuhan bagi wanita muda ini untuk mengatakannya lagi? Bai Liluo berbicara sambil mengedipkan matanya yang besar. Penampilan polosnya ini membuatnya sangat mudah untuk membingungkan orang lain. Namun demikian, King Yu Ruais tahu betul bahwa gadis di hadapannya sama sekali tidak bersalah. Tapi sebaliknya, dia adalah monster dengan skema ketat dan pandangan jauh ke depan. Ini benar-benar hebat. Merupakan kehormatan bagi klan Qian Feather Monstrous kami, untuk meminta Nona Liluo bergabung dengan klan Qian Feather Monstrous kami sebagai tetua tamu. Aku harus mengadakan jamuan untuk merayakan acara khusus ini, dan mengumumkan hal yang menggembirakan ini kepada semua orang. Aku juga akan menyiapkan hadiah besar untuk Nona Liluo dengan merayakan pesta. King Yu Ruais berbicara dengan penuh semangat. Kita bisa membicarakan hal semacam itu di masa depan. Mari kita tangkap Chu Feng itu dulu, kata Bai Liluo. Nona Liluo, tidak perlu bagimu untuk melibatkan diri dalam hal seperti ini. Kami dua bersaudara akan dapat menangani masalah ini, kata King Yu Yunlong. Kenapa repot-repot dengan kata-kata yang berlebihan? Wanita muda ini mengatakan bahwa dia akan pergi, jadi dia akan pergi. Selain itu aku memutuskan untuk pergi, itu karena aku takut kamu semua tidak akan bisa menangani masalah ini. Tentu saja jika kamu semua bisa mengatasinya, wanita muda ini tidak akan melakukan apa-apa, kata Bai Liluo. Mendengar kata-kata itu, King Yu Yunlong segera mengungkapkan ekspresi canggung dan malu. Dia sebenarnya merasa sangat tidak senang. Namun dia tidak berani mengungkapkan ketidaksenangannya ini. Bagus. Karena Nona Liluo ingin pergi, itu berarti bahwa kita akan melakukan setengah dari upaya untuk mendapatkan efeknya 2 kali lipat. King Yu Ruais berbicara dengan senyum berseri-seri. Kemudian, ekspresinya berubah serius. Dia pun melihat ke arah si kembar dan berteriak. Yunlong, Yunhu, kalian berdua harus mendengarkan perintah Nona Liluo. Kalian tidak diizinkan untuk mendurhakainya, apakah kalian mengerti, ucapnya. Mendengar kata-kata itu, kedua bersaudara itu merasa sangat sedih. Belum lagi mereka tidak diizinkan untuk melanggar perintah Bai Liluo, bahkan jika mereka diizinkan, mereka tidak akan berani melakukannya. Siapa yang akan pergi dan menyinggung monster seperti dia? Pada saat itu, dalam hal merasakan yang paling menyenangkan, itu sebenarnya bukan klan Qian Feather Monstrous. Tapi sebaliknya, itu adalah Fan Ye Ganghao yang berlutut di tanah. Dia sudah sangat percaya diri setelah King Yu Yunlong dan King Yu Yunhu ditugaskan untuk merawat Chu Feng. Dan sekarang, setelah Bai Liluo menyuarakan keinginannya untuk merawat Chu Feng, ia bahkan mulai merasa simpati kepada Chu Feng. Dalam hal kemampuan penyiksaan yang kejam, semua orang memiliki beberapa. Lagi pula, dunia para kultivasi tidak pernah kekurangan kultivator yang kejam dan kejam. Namun Bai Liluo adalah satu-satunya orang, yang mampu dianggap sebagai monster di seluruh wilayah Timur Realm Martial Cultivation Martial. Dari sini orang bisa membayangkan betapa kejamnya metode penyiksaan Bai Liluo. Reputasinya sebagai monster, itu memang sepenuhnya layak. Tiba-tiba saja Fan Ye Ganghao berkata, "Tuanku, aku juga ingin menemani kalian semua di sana." "Persetan, apa yang bisa kamu lakukan dengan pergi ke sana?" King Yu Yunlong berbicara dengan sedikit ketidaksenangan. Mendengar kata-kata itu dari King Yu Yunlong, Fan Ye Ganghao segera menutup mulutnya, dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Tepat pada saat itu, Bai Liluo tiba-tiba berbicara. "Biarkan dia menemani kami. Yang lain dari Burnfield Monstrous Clan juga diizinkan menemani kami," ucap Bai Liluo. Mendengar kata-kata itu, Fan Ye Ganghao merasa gembira. Dia mulai berterima kasih kepada Bai Liluo berulang kali.
Alasan untuk itu adalah, karena dia tahu bahwa tidak ada yang akan keberatan karena Bai Liluo telah berbicara. Bahkan King Yurwise tidak akan keberatan. Karena bagaimanapun, mereka semua akan memberikan wajah kepada Bai Liluo. Setelah berpikir bahwa ia dapat secara pribadi menyaksikan penderitaan yang Bai Liluo akan lepaskan pada Chu Feng, Fan Ye Ganghao pun merasa sangat segar. Setelah itu, menemani orang-orang dari klan Qian Feather Monstrous, Fan Ye Ganghao dan yang lainnya dari Burnfield Monstrous Clan, mereka juga mulai melakukan perjalanan ke lokasi di mana Chu Feng dan yang lainnya berada. Namun karena Chu Feng telah secara paksa menanamkan tubuh mereka dengan serangga, maka orang-orang dari klan Monstrous Burnfield hanya mampu berlutut di tanah, dan tidak dapat melakukan gerakan lain. Setelah merenung selama beberapa waktu, Fan Ye Ganghao memutuskan untuk mencari bantuan dari Bai Liluo. Dia tahu bahwa jika Bai Liluo membantunya, maka dia pasti akan dapat menghilangkan serangga di tubuh mereka, dan memungkinkan mereka untuk mendapatkan kembali kebebasan mereka untuk bergerak secara normal. Nona Liluo, aku pernah mendengar bahwa teknik formasimu sangat kuat. Mungkinkah kamu dapat membantu menghilangkan serangga di tubuh kami, dan memungkinkan kami untuk kembali normal lagi? Namun setelah Fan Ye Ganghao berbicara, King Yu Yunlong dan yang lainnya mulai mengerutkan kening mereka. Sementara Bai Liluo memiliki pandangan yang tidak bersalah padanya, tapi dia sebenarnya adalah individu yang sangat kejam dan tanpa ampun. Bahkan mereka tidak berani memprovokasinya. Namun, Fan Ye Ganghao ini sebenarnya berani secara langsung memintanya untuk membantu mereka. Dari cara King Yu Yunlong dan yang lainnya melihatnya, tindakan Fan Ye Ganghao hanya mirip dengan merayu kematian. Namun yang mengejutkan mereka adalah, sikap Bai Liluo pada saat itu sangatlah bagus. Bukan saja dia tidak marah, dia malah tersenyum manis pada Fan Ye Ganghao. Dengan suara seperti anak kecil, dia pun berkata, "Itu adalah sesuatu yang dianugerahkan kepada kamu semua oleh Chu Feng. Dengan demikian, ia harus menjadi orang yang mengeluarkannya dari tubuh kamu. Pada saat itu, bukankah lebih baik membiarkannya berlutut di hadapan kamu semua, itu untuk menghilangkan formasi yang ia tempatkan di tubuh kamu?" Ucap Bai Liluo. Mendengar kata-kata dari Bai Liluo, Fan Ye Ganghao dan semua orang dari Burnfield Monstrous Clan menjadi sangat bersemangat. Ketika mengingat bagaimana mereka disiksa hingga keadaan seperti itu oleh Chu Feng, mereka masih merasakan sakit yang luar biasa. Itu pasti menjadi penghinaan terbesar sepanjang hidup mereka. Namun jika mereka dapat memiliki Chu Feng berlutut di depan mereka, dan memohon maaf kepada mereka, maka mereka akan dapat mengambil kembali martabat mereka yang hilang. Bukankah itu lebih baik? Karena itulah, Fan Ye Ganghao dan yang lainnya dari Burnfield Monstrous Clan mulai mengucapkan terima kasih kepada Bai Liluo. Dan bahkan, banyak di antara mereka yang begitu tersentuh sehingga mata mereka mulai mengalir dengan air mata. Itu seolah-olah Bai Liluo adalah dermawan besar mereka, dan mereka dipenuhi dengan rasa terima kasih terhadapnya. Namun tidak ada dari mereka yang menyadari, bahwa sementara mereka menyatakan terima kasih kepada Bai Liluo, tapi cahaya aneh melintas di matanya yang jernih. Jika ada yang menyaksikan cahaya itu, maka mereka pasti akan merasakan darah mereka menjadi dingin, dan mulai gemetar ketakutan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.